Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia dari kelas A3 S1 Keperawatan dengan NIM P2022011115. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah fisika Pak Darlianto SSI MSC dan teman-teman sekalian yang menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maksud saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan materi fisika dasar yang berjudul kinematika. Baiklah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu kinematika. Kinematika itu mempelajari gerak sebagai fungsi dari waktu tanpa mempedulikan penyebabnya. Manfaat kinematika yaitu yang pertama, perancangan suatu gerak. Contohnya jadwal kereta, pesawat terbang, dan lain-lain. Contoh yang kedua, jadwal pit stop pada balapan F1, pengaturan lalu lintas. Yang kedua, untuk memprediksi terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, gerhana bulan, gerhana matahari, dan awal bulan puasa. Yang ketiga, model atau analogi bagi fenomena lain di luar ruang lingkup fisika. Contohnya, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan dan kecepatan adalah dua kata yang sering tertukar. Kelajuan berkaitan dengan panjang lintasan yang ditempuh dalam interval waktu tertentu. Kelajuan merupakan besaran skalar. Contohnya, sebuah bis menempuh perjalanan dari Bandung ke Bogor yang panjang lintasannya 120 km dalam waktu 4 jam. Maka, laju rata-rata bis tersebut adalah 30 km per jam. Rumusnya yaitu V sama dengan D per T. Contoh, sebuah mobil menempuh jarak 60 km pertama dalam 2 jam dan 60 km berikutnya dalam 3 jam. Maka, kelajuan rata-rata mobil tersebut adalah A25, B24, C23, dan D22, dan E21. Jawabannya adalah B, 24 km per jam. Cara kerjanya yaitu seperti pada gambar. Diketahui D1 sama dengan 60 km, T1 sama dengan 2 jam, D2 sama dengan 60 km, dan T2 sama dengan 3 jam. Yang ditanyakan adalah V atau kecepatannya. Jadi, V sama dengan D1 tambah D2 bagi T1 tambah T2. V sama dengan 60 km tambah 60 km bagi 2 jam tambah 3 jam. V sama dengan 120 bagi 5 sama dengan 24 km per jam. Selanjutnya adalah kerangka acuan. Jika kita tanyakan pada dua mahasiswa berbeda di ruang kelas, berapa jarak Anda dari papan tulis? Maka kemungkinan kita mendapatkan jawaban yang berbeda. Hal ini karena kerangka acuan yang dipakai berbeda. Secara umum, harga besaran-besaran fisis tergantung dari pemilihan kerangka acuan. Pengamat dalam mempelajari kinematika atau bagian fisik lainnya. Kerangka acuan perlu ditetapkan untuk menghindari kesalahan sistematis yang terjadi karena pemakaian kerangka yang berbeda. Dalam fisika, biasanya dipakai suatu set sumbu koordinat untuk menggambarkan kerangka acuan yang dipakai. Pemilihan kerangka acuan tergantung pada situasi. Yang selanjutnya adalah perpindahan. Perpindahan dan kecepatan merupakan besaran-besaran vektor.
Perpindahan didefinisikan sebagai perubahan posisi sebuah objek. Contohnya, perhatikan gerak benda A dari X1 ke X2 pada tayangan berikut ini. Panjang lintasan yang ditempuh 60 meter dan perpindahannya 40 meter ke kanan. Bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan didefinisikan sebagai perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk perpindahan tersebut. Kecepatan rata-rata vektor V sama dengan X2 kurang X1 dibagi T2 dikurang T1 sama dengan delta X kali delta T. Jika pada contoh gerak tadi diperlukan waktu 10 sekon untuk perpindahan dari X1 ke X2, maka vektor F sama dengan delta X kali delta T sama dengan 40M bagi 10S sama dengan 4M per S. Selanjutnya, gerak lurus beraturan. Sebuah benda melakukan gerak lurus beraturan atau GLB jika ia bergerak dalam lintasan lurus dengan kecepatan konstan. Jarak S yang ditempuh selama waktu T tertentu adalah S sama dengan V kali T. Formulasi GLB, rumusnya XT sama dengan X0 tambah FT. T sama dengan waktu atau berubah, X0 sama dengan posisi awal tidak berubah, V sama dengan kecepatan, XT sama dengan posisi pada saat berubah tergantung waktu. Kurva X versus T untuk GLB bisa kita lihat pada kolom T dimulai dari 0 sampai 5, sedangkan pada kolom posisi 2, 5, 8, 11, 14, 17 bisa dilihat pada gambar. Tinjau gerak dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4. Kemiringan kurva yaitu V sama dengan delta X bagi delta T sama dengan 9M dibagi 3E sama dengan 3M. Kurva V versus T untuk GLB. Pada kolom waktu dimulai 1 sampai 5 dan pada kolom kecepatan berisi angka 3. Bisa dilihat pada gambar. Tinjau gerak dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4. Perpindahan dari waktu T sama dengan 1S sampai T sama dengan 4S adalah luas bagian di bawah kurva V versus T. Delta X sama dengan X4, X1 sama dengan 9M. Selanjutnya adalah percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu atau laju kecepatan. Hubungan percepatan dengan waktu memiliki analogi dengan hubungan kecepatan waktu. Percepatan rata-rata yaitu vektor A sama dengan F2 kurang F1 bagi T2 sama dengan T1 sama dengan delta V bagi delta T. Perlambatan juga merupakan percepatan, tapi arahnya berlawanan dengan arah kecepatan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Rumusnya F1 sama dengan F0 tambah AT. T sama dengan waktu berubah, F0 sama dengan kecepatan, awal tidak berubah, A sama dengan percepatan, tidak berubah besarnya maupun arahnya. V1 sama dengan kecepatan pada saat berubah bergantung waktu. Kurva V versus T untuk GLBB. Pada kolom waktu dimulai dari 0 sampai 5, sedangkan pada kolom kecepatan berisi 2, 5, 8, 11, 14, dan 17. Bisa dilihat pada gambar. Tinjau gerak dari T sama dengan 1 sampai T sama dengan 4. Kemiringan kurva A sama dengan delta T bagi delta V sama dengan 9M per S bagi 3 per S sama dengan 3M per S pangkat 2. Untuk GLBB kemiringan kurva kecepatan versus waktu adalah tetap. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya bawakan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.